channel. Jadi pada video kali ini kita bakal bahas satu topik tentang pengalaman pribadi saya, dan bisa jadi ini juga pernah dialami oleh teman-teman semua. Jadi sebelum saya lanjutkan apa itu pembahasan dan topiknya, jangan lupa dong subscribe Black House Channel dan nyalakan lonceng notifikasi biar teman-teman semua pada tahu kalau misalkan ada video-video baru yang saya upload. Jangan lupa like, komen, dan share-nya. Oke? Mantul. Oke, di video kali ini kita bakal bahas yang namanya motion sickness. Apa itu motion sickness? Jadi kalau saya bilang motion sickness itu, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang asing dengan kata tersebut. Motion sickness itu adalah mabuk perjalanan. Jadi untuk teman-teman yang misalkan naik kapal laut, transportasi udara misalkan, transportasi laut ya kayak kapal tadi, dan transportasi darat, terus tiba-tiba ngerasa pusing, mual, atau bahkan muntah nih, berarti teman-teman sedang mengalami yang namanya motion sickness atau mabuk perjalanan tadi. Yang biasa nih teman-teman ini yang ada mungkin di antara kalian yang selalu menyiapkan kantong kresek, atau kalau naik mobil yang ber-AC, AC-nya harus dimatikan, atau misalkan kaca jendelanya harus diturunin biar bisa kena angin sepoi. Nah itu berarti tanda-tanda Anda sedang mengalami motion sickness. Jadi motion sickness itu punya beberapa klasifikasi. Ada 5 klasifikasi. Yang pertama adalah car sickness. Jadi seperti yang diketahui car sickness. Jadi car sickness itu ya tentu saja mabuk perjalanan yang terjadi saat Anda atau teman-teman sekalian naik kendaraan atau transportasi darat. Salah satunya car atau mobil. Oke, yang kedua adalah sea sickness. Dari namanya sea sickness, berarti ini mabuk perjalanan yang diakibatkan oleh transportasi laut, misalkan kapal feri, speedboat, pokoknya yang transportasi laut. Terus ketika Anda menaikinya dan merasakan bahwa saya puyeng, pusing, mual, muntah dan sebagainya, berarti Anda mengalami motion sickness atau mabuk perjalanan tipe sea sickness. Ketiga adalah air sickness. Sesuai dengan namanya, air sickness, berarti mabuk perjalanan karena transportasi udara, misal pesawat, helikopter, dan lain sebagainya. Yang keempat apa? Simulasi sickness. Simulasi sickness. Jadi simulasi sickness itu adalah keadaan di mana Anda mengalami keluhan-keluhan seperti mabuk perjalanan, tetapi diakibatkan bukan karena kendaraan apapun, hanya karena Anda tengah berada dalam simulasi seolah-olah main game dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan Anda merasa seolah-olah Anda tengah berada dalam sebuah perjalanan. Itu yang disebut dengan simulation sickness. Dan yang terakhir ini, yang mungkin dan saya sebenarnya belum pernah mengalami, karena yang terakhir itu namanya space sickness. Atau kalau Anda ingin merasakan yang namanya space sickness, berarti Anda harus berada di luar angkasa, karena orang-orang yang mengalami motion sickness atau mabuk perjalanan tipe space sickness ini adalah orang-orang yang berada di luar angkasa. Selanjutnya adalah bagaimana caranya kita meminimalisir atau mencegah atau mengobati, menangani motion sickness dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa hal yang kemudian disarankan kepada teman-teman atau saudara-saudara sekalian yang kebetulan akan melakukan perjalanan. Yang paling utama adalah meminum obat anti mabuk perjalanan yang mungkin bisa didapatkan di mana saja. Di apotek ada, di warung ada, ya bahkan di penjual asongan di sekitaran tempat misalkan pelabuhan, terminal dan lain sebagainya dong. Obat anti mabuk perjalanan ini dapat diminum 30-60 menit sebelum perjalanan dilakukan. Dan yang kedua adalah ketika berada di dalam kendaraan atau transportasi, jangan pernah Anda membaca buku atau melihat handphone terlalu lama, sebab hal itu akan menambah keluhan atau kondisi motion sickness tadi. Dan yang ketiga adalah Anda perlu menjauhi atau menjaga jarak antara orang-orang yang tengah mengalami motion sickness di kendaraan tersebut, karena bawaannya Anda pasti akan terikut atau terbawa suasana untuk makin merasakan apa yang sebenarnya Anda ingin hindari gitu.
Kemudian yang selanjutnya adalah Anda bisa memandang keluar daripada transportasi, seperti melihat ke arah jendela untuk melihat ke sudut yang paling jauh, titik yang jauh, dan pemandangan di luar sana, sehingga hal tersebut dapat lebih menenangkan kondisi Anda. Selanjutnya, jika Anda berada di transportasi yang memungkinkan Anda untuk bisa tidur dan beristirahat, maka dianjurkan untuk Anda tidur terlentang sambil menutup mata. Oke lah, mungkin itu saja terkait dengan motion sickness atau topik yang kita bahas hari ini. Kalau misalkan ada yang masih kurang atau ada pertanyaan, teman-teman bisa menaruhnya di kolom komentar. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Setidaknya memberikan informasi dan teman-teman tahu setidaknya ya minimal istilah lain daripada kelompok perjalanan atau klasifikasinya dan lain sebagainya yang bisa Anda jelaskan ke teman-teman yang lain, sehingga Anda tuh kelihatan